Langsung masuk aja, Wi. Astri, Den, sudah banyak yang lain di dalam. Belum terlambat kan, Den? Nunggu Astri nih. Ngambek dia. Katanya, kalau bukan kamu yang jemput, gak mau datang. Seloroh Awi diikuti tertawa gelak dari yang lain. Aku hanya tersenyum. Sekejap ku tangkap wajah Astri memucat. Kamu sih, Den. Sibuk ya sibuk. Tapi jangan sibuk dong. Sambung si gendut bentong. Sekuntum senyum buat Utami. Karya Tuti Nonka. Narator Hanifah Abu Marzuki. Taufan datang 4 hari sebelum pernikahan Utami. Maju dari rencana semula. Tepat seperti dugaan Utami, teman yang dikatakannya dalam surat tempo hari adalah seorang gadis. Barbara. Babes panggilannya. Lain dengan wanita Jerman pada umumnya. Tubuhnya terlalu kecil untuk ukuran orang barat, tidak lebih besar dari Utami. Sehingga tampak serasi kalau berjalan bersama-sama dengan Taufan. Rambutnya coklat tua, sering-sering diikat menjadi satu di belakang dengan poni tebal menjuntai di keningnya. Matanya juga coklat, berkilat-kilat, lebih banyak bicara daripada bibirnya. Tidak usah kuceritakan, tentu saja hidungnya mancung dan bibirnya kecil tipis. Secara keseluruhan dan dengan pandangan kritis seorang lelaki, aku mengatakan Barbara amat cantik. Pandai Taufan memilih. Senyumnya tidak berlebih-lebihan ketika pertama kali menjabat tangan kami, aku dan Utami. Tetapi tampak ramah dan tak kurang akrab. Babes bisa berbahasa Indonesia sedikit-sedikit. Saya Barbara. Saya senang lihat. Katanya terpatah-patah dengan bunyi desis terlalu banyak. Agaknya dia lupa kata Anda sehingga menggantinya dengan du. Terima kasih. Saya juga senang menerima kunjungan Anda, Babes. Oh ya, nama saya Denny dan ini adik saya, Utami. Jawabku bersemangat. Babes terlongong-longong, menoleh pada Taufan dengan pandang tak mengerti. Taufan tertawa. Jangan ngomong panjang-panjang, Den. Bahasa Indonesia minim sekali. Inggris dia bisa, katanya. Oh, aku mengangguk-angguk. Terpaksa ku kerahkan segenap ingatan dan daya ngawurku untuk bisa berbicara bahasa Inggris pada Babes. Babes mendapat kamar Taufan sementara Taufan sendiri menempati bekas kamar bapak. Keingintahuan tentang Babes yang sejak semula menggelitik hatiku mendapat kesempatan untuk dijawab ketika 2 orang gadis sibuk di kamar membicarakan gaun pengantin. Taufan sama sekali tidak memprotes atau heran ketika ku seret ke teras depan jauh dari kamar gadis-gadis. Siapa Babes Van? Tanyaku tak sabar. Barangkali suaraku mirip polisi menginterogasi tawanan. Aku tak tahu dan tak peduli. Gadis Jerman, lahir di Hamburg. Tetapi sejak umur 8 tahun berkelana di Stuttgart. Kami ketemu di rumah sakit. Dia kerja di laboratorium. Sedang aku, ya, hidupku memang di rumah sakit.
Maksudmu, dia pacarmu? Entah. Taufan tampak tenang-tenang saja ketika menjawab. Hei, aku melotot. Jangan main-main, Van. Masa seorang gadis Jerman mau capek-capek ke Indonesia yang sama sekali tak punya sangkut paut dengan dirinya, mau susah-susah belajar ngomong bahasa kita, repot-repot mengurus baju pengantin Utami? Kalau dia tidak, kami memang tidak pernah bicara tentang cinta. Potong Taufan lekas-lekas. Kalau aku dan dia bertemu, yang kami bicarakan adalah penemuan-penemuan baru di bidang obat-obatan, tentang tulisan orang-orang besar, makna hidup, film, atau apa saja. Tapi tidak pernah cinta. Ya, sering juga memang, tetapi cinta milik umum, tanpa mengikut sertakan adanya aku dan dia. Dia membutuhkan seorang kawan, aku juga. Kebetulan kami cocok. Nah, apalagi? Cuma, ya, sering-sering aku memang merasakan sesuatu yang lain bila sedang bersamanya. Senang atau apa ya? Ya, senang itulah. Nampaknya dia pun begitu. Entahlah. Bagiku cinta tidak perlu dipusingkan benar. Kalau kami menganggap pernikahan lebih baik bagi kita, kami akan menikah. Taufan menyodorkan sekotak ciklet. Aku menggeleng. Kau toh tidak akan tinggal di Jerman untuk selama-lamanya, Van? Tanyaku was-was. Taufan menatapku, tersenyum dan menggeleng. Semoga tidak. Jangan semoga, Van. Bilanglah tidak. Kenapa kok ini, Denny? Selama ini kau tidak pernah ribut apakah aku akan tinggal di Jerman terus atau pulang setiap bulan. Sekarang tiba-tiba saja kau memaksa aku pulang ke sini. Aku mengangkat bahu tinggi-tinggi dan menghempaskannya kembali. Ketakutan akan kehilangan benar-benar mempengaruhi jiwaku rupanya. Membayangkan Taufan jauh di benua seberang, tidak akan kembali ke sini bagai burung pulang ke sarangnya, benar-benar membuat hatiku kosong. Utami hidup untuk Rizal. Taufan hidup untuk Babs. Aku hidup untuk siapa? Kau tidak menyukai Babs agaknya, Den? Kutoleh Taufan. Sama sekali suka. Babs cantik, tampaknya punya hati baik. Cuma, apakah dia mau tinggal di Indonesia kalau benar-benar kalian menikah? Soalnya, Van, kita tinggal bertiga saja di dunia ini. Kalau kau tak pulang ke Indonesia, siapa lagi yang akan menjadi saudaraku? Kalau mendadak aku mati, sementara Utami sakit keras, siapa yang akan mengurus? Kalau aku sedih, siapa yang akan menghibur kalau bukan engkau dan anak-anakmu? Utami dengan anak-anaknya. Taufan tersenyum. Ditepuknya bahuku dengan ramah. Aku heran melihat kau tiba-tiba jadi begini sentimental, Denny. Setauku, kau orang yang tegar, kokoh, dan pantang membuang energi untuk segala macam kesentimentilan. Tetapi, oke lah. Aku sendiri sering-sering jadi amat sentimental kalau ingat bapak, ibu, kau dan Utami. Terutama Utami. Dia benar-benar harus kita jaga dan kita buat senang. Aku pasti kembali ke Indonesia, Den. Percayalah. Tentang Babs, kukira dia tidak keberatan ikut ke Indonesia. Toh tidak ada yang ditinggalkannya di Jerman. Oh, keluarganya?
dia tidak punya keluarga. Babes ditinggalkan ibunya waktu masih bayi di rumah sakit. Setelah beberapa kali dipelihara orang, akhirnya terdampar di yayasan anak-anak terlantar. Sekarang dia tinggal sendirian di sebuah apartemen. Begitu, seorang gadis cantik sendiri di dunia. Gumamku tidak untuk didengar siapa-siapa. Iya. Taufan menghela napas. Itulah sebabnya dia sangat tergantung padaku. Kalau kami menikah, Denny, kami pasti menikah di sini, di tengah saudara-saudara dan famili. Tiap kali memandang Babes, semakin aku mensyukuri kebahagiaanku mempunyai keluarga. Walau sekarang orang-orang yang paling kita cintai sudah tidak ada lagi. Tetapi Ko dan Utami adalah harta yang amat mahal. Ngomongin apa sih? Asik bener. Suara Utami menerobos dari ruang tamu. Untung percakapan sudah selesai. Kutoleh Utami yang berdiri di ambang pintu. Ada deh, rahasia perjaka. Mana Babes? Ada di kamar? Tampaknya capek dia. Tidak kau tengok, Kak Van? Utami mengerling Taufan dengan senyum bermunculan di bibir. Ku tengok jam tanganku, 9:10. Belum begitu malam sebenarnya. Tapi perjalanan yang panjang tentunya melelahkan Babes. Karena Taufan masuk, aku dan Utami pun tidak punya minat lagi untuk duduk di luar lebih lama. Lagi pula udara malam mulai dingin. Taufan sedang bercakap-cakap dengan Babes ketika kami masuk. Tidak tertangkap oleh telingaku sebab mereka bicara dalam bahasa Jerman. Guten Abend, Van. Suara Babes terdengar amat merdu. Guten Abend, Babes. Taufan memegang bahu Babes dan mencium keningnya dengan mesra. Secepat kilat aku membungkuk ke bawah meja, mencari koran yang tak ada di sana. Tadi engkau mengatakan entah ketika kutanya apakah Babes pacarmu ya, Van? Selamat malam, Denny. Lekas-lekas ku angkat kepalaku. Babes memandangku dengan senyum manis. Iya, selamat tidur, Babes. Utami sudah menghilang ke kamarnya ketika Taufan menyampaikan Guten Abend-nya yang mesra pada Babes. Pintu kamar Babes menutup pelan-pelan. Sekejap mataku bertemu dengan pandangan Taufan. Tiba-tiba saja aku tertawa, entah kenapa. Ada apa? Taufan mengerutkan kening. Aku menggeleng, tidak ingin menjawab. Ada 1 jam aku duduk, berdiri, dan duduk lagi di dekat pintu ini, menjagai tamu-tamu yang hadir. Karena tamu-tamu yang datang pada umumnya cantik-cantik, tentu saja yang kuperhatikan hanya tamu wanita saja. Pekerjaan ini jadi tidak membosankan. Sementara belum ada pemandangan baru yang muncul, aku boleh menikmati wajah-wajah cantik di dekatku dengan sepuas-puasnya. Nida, saudara Tante Min, yang kalau diturut-turutkan denganku sudah tidak ada garis darah lagi, sudah sejak 1 jam yang lalu pula duduk di sebelah kiriku. Tugasnya memang sama denganku, menerima tamu. Mula-mula aku menolak tugas ini, sebab pikirku menerima tamu adalah tugas gadis-gadis dengan kebaya tipis dan langkah bak menginjak duri. Tetapi karena ini adalah malam Midodareni, malam terakhir bagi calon pengantin sebagai gadis atau perjaka bebas, di mana tamu-tamu yang hadir hanyalah orang-orang muda, teman sang calon pengantin,
oke lah. Nyatanya, malam ini Nida dan penerima tamu yang lain tidak mengenakan kebaya tipis. Juga sepatunya tidak kemasukan duri. Nida cantik. Tubuhnya kecil putih dengan rambut tebal sebahu. Gadis yang mewarisi hidung Gina Lollobrigida ini rupanya tidak bisa lama diam. Ada-ada saja yang dibicarakan atau ditanyakannya padaku. Suaranya yang manja kekanak-kanakan seringkali membuatku tidak tega untuk tidak menjawab dengan seramah-ramahnya, walau sebenarnya aku sangat mengharap bisa mengistirahatkan bibirku. Siapa, Den? Begitu selalu tanyanya, tiap kali aku agak lama tersenyum dan berbicara pada tamu gadis yang datang. Mula-mula aku jawab dengan baik. Kawanku, kawan Utami, keponakan Tante Anu, tetangga sebelah Anu, babu Nyonya Anu, atau kadang-kadang ku cari-cari saja. Tapi lama-lama capek juga. Akhirnya malah ku sengaja berlama-lama mengajak bicara tamu-tamu gadis yang datang. Biasanya Nida diam saja. Tapi begitu ada kesempatan, dengan halus lekas-lekas digiringnya tamu itu masuk. Tadi juga Nida amat ribut mengurus aku. Dia ingin aku memakai jas. Aku menolak. Memakai hem saja sudah begini panasnya. Lagi pula, malam Midodareni kan bukan acara resmi. Nida mengalah. Tapi dia keras kepala akan menyemprotkan minyak wangi ke bajuku. Ah, nanti bauku kayak gadis-gadis, protesku dengan marah. Lihat dulu. Ini parfum apa? Ditunjukkannya botol di tangannya. Memang bukan parfum untuk gadis. Terpaksa ku berikan dada bajuku untuk disemprot. Punya siapa ini? Tanyaku setengah mengomel, takut kalau-kalau parfum itu diambilnya dari tas Om Fajri, suami Tante Min. Bisa-bisa Tante Min salah menggandeng nanti. Punyamu? Sudah, aku simpan di sini ya. Nida menyimpan cairan mahal itu di rak cermin. Kuhela napasku panjang-panjang. Anak ini benar-benar kelebihan energi agaknya. Aku tak pernah beli parfum, tapi deodoran selalu ada. Jadi, parfum yang disemprotkan Nida tadi pasti dibelinya di Malioboro atau memang dibawanya dari Bogor sana. Tapi masa iya ada gadis yang mau repot-repot untuk aku? Entah bagaimana, datang rasa haru padaku memikirkan ini. Seharusnya kau berterima kasih, Denny. Bukan ngomel-ngomel seperti yang barusan kau lakukan. Nida berdiri membelakangi aku. Tak seperti biasanya, lama dia membisu. Barangkali tersinggung oleh omelan-omelan dan ketidaksopananku menolak perhatiannya. Ya, bagaimanapun usilnya, Nida tetaplah seorang gadis yang memiliki perasaan lembut. Pelan-pelan, ku dekati dia. Parfum itu untukku ya, Nid. Kataku berusaha terdengar ramah. Nida mengangkat kepalanya, mengangguk kuat-kuat. Kalau kau tidak keberatan, sahutnya. Tentu tidak, sahutku cepat. Terima kasih sekali, Nid. Maafkan kekasaranku tadi ya. Aku tidak biasa diperhatikan sedemikian rupa oleh seorang gadis. Nida tersenyum. Aku pun tersenyum. Lega telah berhasil melepaskan diri dari dosa menyakiti hati seorang manusia. Tetapi ketika tertangkap oleh kilat di mata Nida, mendadak aku direbut rasa gelisah. Cemas. Kamu, Den? Kok melamun sih?
Tegur Nida mengusikku. Lekas-lekas kupalingkan wajahku ke arah pintu halaman. Nida sudah berdiri, siap menyambut rombongan tamu yang datang. 5 orang, 3 pemuda dan 2 pemudi. Satu di antara kedua gadis itu mengenakan gaun kuning muda dengan rambut digelung di kedua sisi kepalanya. Tampak mungil sekali dan lembut. Matanya yang bening menatapku langsung menembus ulu hati. Aku tersenyum seramah mungkin, semanis mungkin, setulus mungkin untuk menyembunyikan galau yang tiba-tiba menyergap dadaku. Langsung masuk aja, Wi. Astri, Ben, sudah banyak yang lain di dalam. Sambutku mendahului Nida. Belum terlambat kan, Den? Nunggu Astri nih. Ngambek dia. Katanya, kalau bukan kamu yang jemput, gak mau datang. Untung rayuan Ben kena. Seluruh awi diikuti tertawa gelak dari yang lain. Aku hanya tersenyum. Sekejap ku tangkap wajah Astri memucat. Berpasang-pasang mata yang lain agaknya tidak peka terhadap perubahan warna itu, dan terus saja tertawa tanpa merasa berdosa. Kamu sih, Den. Sibuk ya sibuk, tapi jangan sibuk dong. Sambung si gendut bentong. Aku tidak tahu persis perasaan Astri, tetapi pucat di wajahnya cukup menunjukkan bahwa guro itu mengganggu hatinya. Bagaimanapun juga, aku tidak membiarkan manusia-manusia tidak tahu diri itu semakin menyusahkan hati Astri. Karenanya, cepat-cepat ku ajak mereka membaur dengan tamu-tamu yang lain. Siapa, Den? Untuk kesekian puluh kalinya, lagi-lagi Nida menyodorkan pertanyaan itu. Dan aku tahu, yang dimaksudkan adalah Astri. Entah kenapa, tiba-tiba aku jengkel sekali. Teman-teman, sahutku singkat. Teman? Apa teman ya teman? Teman sekolah? Adik kelas maksudmu? Iya. Ya. Aku benar-benar jengkel sekali. Nida terdiam. Barangkali menyadari ketidaksenanganku. Maaf, kataku lirih beberapa saat kemudian. Kutoleh gadis di sampingku. Nida menunduk. Bulu matanya bergerak-gerak, lalu dibuangnya pandangan ke sudut halaman. Lagi-lagi jatuh ibaku melihatnya. Susah benar meladeni gadis rupanya. Masuk yuk. Tampaknya sudah mau dimulai. Aku mencoba memperbaiki suasana. Nida mengangguk. Tanpa bicara, mendahuluiku berjalan ke dalam. Acara dibuka oleh Taufan sebagai kakak tertua, sekaligus tuan rumah. Aku berdiri di dekat pintu, mencari momen yang tepat untuk membidikkan kamera foto yang selalu siap di tanganku. Tidak jauh dari Taufan bicara, Utami duduk di antara kawan-kawan gadisnya. Kulihat tadi, Babes yang mendandani. Di deretan kursi di depan Utami, Rizal duduk tenang di antara teman-teman prianya. Taufan pandai melucu juga rupanya. Entah, barangkali ada akademi pidato humor di Jerman. Sebab seingatku, Taufan sebelum ke Jerman tidak bisa bicara dengan baik di hadapan orang banyak, apalagi melucu. Babes yang tidak tahu banyak omongan Taufan ikut tertawa jika melihat orang-orang lain tertawa. Maka jika aku tertawa, selain tertawa karena humor Taufan, juga mentertawakan Babes. Saya sendiri kaget ketika Utami bilang mau menikah. Taufan melanjutkan bicaranya yang terputus oleh tawa para tamu. Dalam ingatan saya,
Utami masih anak perempuan kecil yang selalu rewel kalau tidur tidak ditunggui. Awas Sal. Dan suka mencoret-coret buku saya dengan gambar bebek. Meskipun tiap tahun saya mengirimi dia hadiah ulang tahun, artinya saya tahu betul umurnya. Tapi statusnya sebagai anak bungsu menghalangi mata saya untuk melihat bahwa Utami sudah bukan anak-anak lagi. Tetapi begitulah adanya. Saya pribadi dan tentunya Anda-Anda juga dengan setulus hati mendoakan kebahagiaan bagi sepasang calon mempelai. Pada Rizal, dengar baik-baik pesan orang tua ini Sal. Aku serahkan Utami padamu. Kasihilah dan jagalah dengan sebaik-baiknya. Tugasmu bukan hanya sebagai seorang suami, tetapi juga sebagai pengganti ayah dan ibu. Walaupun ada aku dan Denny, tetapi sekarang orang yang paling dekat dengan dia adalah engkau. Karena itu kau harus sabar. Harus mengerti kalau suatu saat nanti Utami agak rewel atau bagaimana. Tampunglah segenap suka duka dan tingkahnya dengan dada lapang. Sebab hanya padamulah dia dapat melarikan semuanya. Utami sendiri, dengar Ut, engkau harus selalu, aku pasti melamun tadi. Tanpa ku tahu bagaimana prosesnya, tiba-tiba saja Utami telah berdiri di depanku, menjatuhkan tubuhnya ke dadaku, dan menangis terseduh-seduh. Dengan bingung ku toleh kanan kiri, mencari tahu sebab musabab sikap Utami dari orang-orang di sekelilingku. Tetapi semua orang ternyata sama saja herannya. Bertanya padaku dengan sorot mata tak mengerti. Rizal yang menyusul ke tempatku pun hanya mengangkat bahu, tidak tahu apa-apa. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.